Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya halo WhatsApp guys, ke Fatia les. Kita akan reaksi lagi ke Isunda, tapi jangan lupa like, subscribe, komen dan share, dan jangan lupa ke like, jangan lupa loncengnya, jangan lupa ke Isunda juga, yaitu like, subscribe, komen dan share dan loncengnya. Kita mulai aja. Hawa melahirkan anak kembar. Kedua anak ini dinamakan Qabil dan Iklima. Di tahun berikutnya, Hawa melahirkan lagi anak kembar ini diberi nama Habil dan Labuda. Setelah tumbuh dewasa, dari kedua anak yang perempuan, Iklima lah yang paling cantik. Namun dari semua anak Nabi Adam, Habil yang memiliki sifat-sifat kesolehan. Nabi Adam sangat bangga dengan satu anaknya ini. Kelak, nantinya Habil inilah yang diharapkan akan menjadi nabi yang menggantikan Adam. Walaupun usia Habil lebih muda dari Qabil, namun memiliki postur tubuh lebih besar. Akhlaknya juga baik dan ilmu agamanya yang tinggi tidak menjadikan dia orang yang sombong. Dia adalah anak yang rendah hati. Sesuai dengan syariat yang berlaku saat itu, maka Nabi Adam harus menikahkan Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Namun, Qabil tidak mau menerimanya. Tidak, aku tidak mau memberikanmu kepada Habil. Tapi Qabil, itu adalah perintah Allah. Aku tidak peduli, yang jelas aku akan menentang pernikahan ini. Engkau adalah kembaranku, seharusnya engkau yang menikah dengan aku, bukan dengan saudaraku si Habil itu. Ayah, aku tak mau Habil menikahi saudariku. Nah, itu adalah ketentuan Allah. Kita harus patuh. Tidak ayah, aku pun tak mau menikahi Labuda, saudarinya Habil. Allah lah yang memerintahkan demikian nak. Kita sebagai ciptaannya hanya bisa mengikuti petunjuknya. Aku hanya menginginkan hidup bersama saudari kembarku, tidak mau dengan yang lain. Nabi Adam pun hanya bisa istighfar. Kemudian beliau meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian datanglah perintah berkurban dari Allah bagi Habil dan Qabil untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Maka mereka berdua pun mempersembahkan hasil usahanya kepada Allah. Habil mengorbankan kambing yang gemuk, kambing yang terbaik. Sementara Qabil mengorbankan seikat sisa-sisa sayuran yang buruk. Dan hari itu pun tiba untuk menentukan amal siapa yang lebih baik. Kemudian api menyambar dari langit membawa kambingnya Habil. Pertanda jika Allah menerima persembahannya Habil. Korbankan seikat sisa-sisa sayuran yang buruk. Dan hari itu pun tiba untuk menentukan amal siapa. Kenapa? Api menyambar dari langit membawa kambingnya Habil. Pertanda jika Allah menerima persembahannya Habil. Melihat hal itu, rasa iri dan dengki Qabil semakin menjadi. Pembunuhan Habil. Habil saja yang diterima, sedangkan kurbanku tidak. Pasti ayah yang mendoakan agar Habillah yang menang. Astagfirullah. Ayah hanya mendoakan yang terbaik buat kalian. Kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Aku akan membunuhmu, agar engkau tidak bisa menikahi saudariku. Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam. Habil sebenarnya lebih kuat dari Qabil, namun Habil tidak akan melawan ketika Qabil hendak menyakitinya. Padahal kalau mau, Habil bisa dengan mudah mengalahkan Qabil. Ini menunjukkan jika Habil memiliki akhlak yang tinggi. Maka hari itu pun tiba ketika Habil sedang rebahan sendirian di tempat yang sepi. Dengan amarah yang membara, Qabil melemparkan batu besar ke kepala Habil. Seketika, Habil pun tewas, kepalanya bersimbahan darah. Setelah terjadinya pembunuhan ini, Qabil bingung dengan dirinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang dengan mayat saudaranya ini? Menukil dari kitab Kisah Sulandia, selama setahun Qabil berada dalam kebingungan ini. Apa yang mesti dilakukan kepada mayat ini? Hingga Allah menunjukkan kepada Qabil sebuah kejadian di mana dua ekor burung gagak sedang bertarung. Salah satu burung gagak ini kalah dan mati. Lalu burung gagak yang satunya menggali tanah, kemudian menguburkan jasadnya. Celakaku, bagaimana mungkin? Aku tak bisa memikirkan hal yang seperti itu. Maka Qabil pun meniru burung gagak tersebut. Dia menggali tanah, kemudian menguburkan dengan menimbun jasad Habil di sana. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin jasad yang sudah setahun tidak berbau dan tidak berbusuk? Nah, harus diketahui jika sebagian jasad manusia itu ada yang nggak berbusuk, apalagi jasadnya orang-orang yang soleh. Fenomena kayak gini masih sering ditemukan di zaman sekarang, di mana jasad orang-orang yang soleh ketika kuburannya digali, masih ada yang dalam keadaan utuh. Mengetahui anak kesayangannya Habil meninggal, Nabi Adam dirundung kesedihan yang teramat dalam. Bagaimana nggak sedih, satu-satunya anak yang soleh yang diharapkan kelak akan menggantikan dirinya menjadi seorang nabi, kini telah tiada. Ya, gimana? Di kemudian hari, ketika usia Nabi Adam menginjak 130 tahun, lahir seorang anak laki-laki tanpa kembaran. Hawa memberi namanya Syed. Aku memberi nama itu karena aku diberi pengganti Habil yang telah dibunuh Qabil. Syed atau Seth ini tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik dan sangat soleh, sama seperti karakternya Habil. Tanda-tanda kenabian ini pun tampak pada dirinya. Dan di kemudian hari, Syed inilah yang kemudian menjadi seorang nabi. Nabi kedua setelah Nabi Adam. Sedangkan Qabil dan Iklima pergi memisahkan diri. Mereka turun dari gunung dan nantinya mereka akan membentuk kelompok membangun sukunya sendiri. Dan mereka menetap di sebuah lembah yang tidak begitu jauh dari kelompoknya Nabi Adam.
Dan semakin lama, kedua kelompok ini pun semakin membesar. Referensi Kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Ya, selesai. Coba kita nonton yang versi itu. Bukan hanya sebagai seorang ayah, Adam pun kini menjadi seorang nabi yang memandu anak cucunya yang sudah menjadi kelompok besar. Nabi Adam mengajarkan tata cara ibadah untuk menyembah Allah dan sudah memberlakukan hukum-hukum atau syariat agar anak cucunya ini hidup sesuai tuntunan sehingga terciptanya kehidupan yang damai. Salah satu anak yang paling menonjol dalam soal akhlak dan keagamaan adalah Syeds alaihi salam. Maka Nabi Adam pun mengajarkan lebih dalam soal ritual-ritual ibadah, doa-doa ketika siang ataupun malam, ilmu hukum dan kebijaksanaan. Juga memberitahu sebuah nubuat jika di masa mendatang akan terjadi banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Menjelang wafatnya di usia 960 tahun, Nabi Adam sudah melihat anak cucunya yang sudah sangat banyak. Lalu tugas keagamaan diserahkan kepada Nabi Syeds alaihi salam sepeninggal Nabi Adam. Allah menurunkan 50 suhuf kepada Nabi Syeds, yaitu lembaran-lembaran firman dan wahyu. Berisi doa, nasihat, perintah agama, dan petunjuk-petunjuk kehidupan untuk di dunia dan di akhirat. Nabi kedua setelah Sebelum Nabi Nabi Adam. Adam meninggal dunia, beliau memberikan wasiat kepada Nabi Syed untuk mengadili Qabil yang telah membunuh Habil. Perintah Allah sudah diwahyukan dan keadilan harus ditegakkan di muka bumi. Setelah Nabi Adam tiada, Nabi Syed pun melaksanakan wasiat ini. Beliau menyiapkan pasukan untuk membawa dan mengadili Qabil dengan seadil-adilnya. Tentu saja, Qabil yang ketika itu sudah menjadi seorang pemimpin kabilah besar tidak akan tinggal diam dengan ajaran Nabi Syed ini. Kedua kelompok ini pun bertemu, namun Qabil memberikan perlawanan. Dan bentrokan pun tak bisa dihindari. Maka terjadilah peperangan pertama yang terjadi di muka bumi. Perang pertama nih guys. Perang pertama umat manusia di muka bumi. Set. Ya, satu kalah. Mundur. Yuk majuin lagi. Set. Nah, pusing. Bam, 100 damage. Maka terpaksa Vector man. Pustat. Pada peperangan pertama dalam sejarah umat manusia ini, pasukan Qabil kalah. Lalu Qabil ditawan dan dieksekusi sebagai hukuman karena perbuatannya. Gak perlu ditunjukin kali ya proses eksekusinya, tak kena pelanggaran. Tapi yang jelas, riwayat Qabil berakhir di sini. Jenazah Qabil dibawa ke kabilahnya untuk dimakamkan. Semua orang dalam kelompoknya sangat berduka dengan kejadian ini. Tentu saja karena Qabil merupakan seorang pemimpin dan ayah bagi mereka. Pada kisah yang beredar, namun saya tidak tahu kisah ini sahih atau enggak. Dikisahkan iblis datang lalu membuatkan peti dari kristal. Jenazah Qabil dimasukkan ke dalam peti kaca ini dan iblis membuat jasadnya awet. Anak cucu Qabil menziarahi mayit ini untuk mengenang jasa-jasa ayah mereka. Aduh, itu satu. Lama-kelamaan, si iblis membisiki anak cucu Qabil ini untuk menjadikan mayat ini sebagai pelantara doa kepada Tuhan. Generasi berganti, semakin jauh, anak cucu Qabil ini malah menjadikan peti mayat ini sebagai sesembahan. Inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Namun perlu diketahui jika kisah ini tidak jelas apakah sahih atau enggak. Perizinan pertama umat Di manusia masanya di Nabi muka Syeds, bumi. manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok awal, keluarga Nabi Adam berada di pegunungan, dan di sana Nabi Syeds yang menjadi pemimpin agamanya. Ya. Kelompok lain yaitu kabilah anak keturunan Qabil berada di lembah gunung. Aturan atau syariat yang berlaku di masa itu adalah anak cucu Adam yang berada di gunung gak boleh turun. Yang Ya. berada di bawah gunung, anak cucu Qabil tiap malam berpesta dengan menari, menyanyi, diiringi musik. Awalnya si iblis menyamar menjadi manusia, lalu dia menciptakan alat musik, juga membuat minuman yang memabukkan. Jadi di malam harinya, tarian, musik, dan minuman keras meramaikan malam-malam mereka. Beda halnya dengan keadaan warga di atas gunung. Malam-malam itu istirahat dan sebagian husu beribadah. Kemudian ada beberapa orang di atas gunung yang mendengar suara pesta itu. Suara-suara aneh apa itu? Aduh, Karena penasaran, beberapa orang melanggar perintah dan turun gunung untuk melihat ada itu apa di dua. bawah sana. Padahal tahu nggak boleh turun gunung, malah dilanggar. Udah sejak dulu kali ya sifat manusia itu begitu, semakin dilarang malah semakin merasa penasaran. Tentu saja orang-orang yang awalnya berada di gunung itu begitu heran melihat apa yang terjadi. Sebelumnya mereka belum pernah mendengar musik dan pesta seperti itu. Kemudian orang-orang ini bertemu dengan wanita-wanita dari suku Qabil. Mereka terpesona dengan kecantikan. Aduh, wanita dongonya. ini. Ternyata wanita dari suku Qabil ini cantik-cantik, sedangkan laki-lakinya pada biasa aja. Sebaliknya, laki-laki dari kelompok Nabi Syeds ganteng-ganteng, sedangkan wanitanya biasa aja. Pertemuan inilah awal yang menjadi pertama kalinya terjadi perzinahan di muka bumi. Kisah Nabi Syeds hanya cukup di sini karena tidak ada lagi informasi valid yang bisa didapat. Apakah kemudian Nabi Syeds mendakwahi kaum Qabil? Wallahu a'lam. Namun ada informasi jika seluruh manusia yang ada di masa sekarang ini nasabnya tersambung kepada Nabi Syeds alaihi salam.
Berarti kelanjutannya, tak ada lagi anak Nabi Adam yang selamat, selain Nabi Syeds alaihi salam. Yang kemudian, keluarga Nabi Syeds inilah yang membentuk generasi baru manusia setelah Nabi Adam. Selesai. Udah dulu ya guys. Coba like, subscribe, dan komen, dan share. Dan jangan lupa ke channel Isnur juga itu like, subscribe, komen, dan share. Dadah guys.